Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 bertemu lagi pada mapel SKI pertemuan yang keempat. Nah, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan mengenai dakwah Nabi Muhammad secara terbuka atau terang-terangan. Masih ingat anak-anak pada materi yang lalu mengenai dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam memahami pelajaran SKI dan membawa berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad berdakwah itu di Mekah dan di Madinah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad dakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Sedang berada di Madinah selama 10 tahun. Jadi keseluruhan jumlahnya 23 tahun. Nabi Muhammad dakwah di Mekah selama 13 tahun itu juga terdiri dari dua cara, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan atau terbuka. Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi selama 3 tahun, sedang secara terbuka atau terang-terangan itu selama 10 tahun. Jadi keseluruhan yang di Mekah 13 tahun. Nabi Muhammad mulai dakwah secara terbuka itu Nabi Muhammad setelah menerima wahyu, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Nah, ini perhatikan, ada surat Al-Hijr ayat 94. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, itu Nabi diperintahkan untuk melakukan dakwah secara terbuka atau terang-terangan. Mulailah setelah Nabi Muhammad menerima surat itu, Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka dengan tujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan. Kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan warga kota Mekah, diberi undangan untuk datang ke Bukit Sofa. Ya, terutama paman-paman Nabi yang selalu memusuhi Nabi juga mendapat undangan, yaitu diantaranya ada Abu Lahab. Nah, dulu saya sampaikan ada paman Nabi itu ada yang melindungi Nabi dan ada yang memusuhi Nabi. Termasuk paman Nabi yang memusuhi Nabi itu Abu Lahab, yang melindungi Nabi adalah Abu Thalib. Setelah orang-orang masyarakat Mekah berkumpul di Bukit Sofa, kemudian mulailah Nabi Muhammad berdialog dengan mereka. Beliau bertanya pada warga kota Mekah, bagaimana pendapat kalian jika aku beritahukan bahwa ada seekor kuda yang dapat keluar dari dalam gunung ini lalu menerjang kalian? Apakah kalian percaya? Nah, semua yang hadir menjawab, ya, kami percaya. Kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Ini kata mereka, warga kota Mekah. Kemudian Nabi melanjutkan, ketahuilah sesungguhnya aku ini utusan Allah
untuk memberi peringatan kepada kalian agar adanya siksa Allah yang sangat keras. Mendengar kata-kata yang disampaikan Nabi Muhammad itu, akhirnya Abu Lahab marah-marah dengan menghentikan dakwah Nabi, mengatakan, celakalah kamu Muhammad, apakah hanya untuk itu kamu mengumpulkan kami semua? Ya, seraya berteriak, selain berteriak itu, Abu Lahab juga melempari batu ke arah Nabi Muhammad hingga mengenai Nabi Muhammad dan sampai berdarah. Nah, akhirnya pertemuan itu menjadi kacau. Kemudian Nabi menghentikan dakwahnya dan pertemuan itu akhirnya berakhir. Nah, dengan adanya keadaan yang demikian, orang-orang Quraisy malah semakin melancarkan permusuhan. Dia mempunyai rencana untuk menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai macam cara supaya Nabi berhenti dalam dakwahnya. Tapi upaya kaum kafir Quraisy itu tidak menyurutkan semangat kaum muslimin, terutama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap berdakwah walaupun banyak halangan, rintangan yang harus dihadapinya. Nabi Muhammad tetap berdakwah, diterima dengan lapang dada. Setelah masuknya Umar bin Khattab, nah ini ada dua nama Umar, perlu kamu ketahui anak-anak, ada dua nama Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisam. Umar bin Hisam itu biasanya dipanggil Abu Jahal. Lah semuanya itu adalah musuh Islam. Dia selalu musuh Nabi. Dua-duanya, baik Umar bin Khattab maupun Umar bin Hisam. Tapi akhirnya menjadi masuk Islam karena Nabi sebelumnya sudah berdoa. Ketika Nabi duduk di bawah pohon sambil merenungkan nasib dari masyarakat Mekah yang selalu disiksa oleh orang kafir Quraisy, disiksa, dihina, diancam. Nah, itu Nabi merenung, memohon kepada Allah supaya dua di antara nama Umar itu salah satunya ada yang mau masuk Islam. Akhirnya Umar bin Khattab lah masuk Islam. Ya, Umar itu termasuk tokoh kafir Quraisy paling ditakuti oleh orang kafir Quraisy. Ya, dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab lah ini Nabi Muhammad semakin berani dalam mengembangkan ajaran Islam. Nah, orang kaum muslimin yang masuk Islam itu banyak dari golongan yang tertindas, kaum miskin. Tetapi setelah dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Nabi Muhammad menjadi ada orang yang mendukung dan melindungi Nabi Muhammad dari tekanan, penghinaan, dan sikap yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad mendapat perintah untuk melakukan hijrah. Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar itu sahabatnya yang selalu mendampingi Nabi Muhammad. Abu Bakar mendengar berita itu sangat senang karena Nabi Muhammad sudah diizinkan untuk hijrah. Itu rencana hijrah ke Yasrib. Tetapi pada suatu malam hari, rumah Nabi Muhammad itu sudah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Tujuannya akan membunuh Nabi Muhammad. Pada malam itu rumahnya sudah terkepung oleh orang kafir Quraisy, kemudian semalam suntuk dikepung oleh orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad keluar tidak diketahui oleh satu orang pun pada tengah malam. Karena setelah tengah malam orang kafir Quraisy tadi yang telah mengepung rumahnya Nabi Muhammad tertidur. Ketika dia terbangun sudah menjelang subuh.
Kemudian dia langsung masuk ke rumah Nabi Muhammad. Ternyata disitulah dimasuk ke kamar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya. Saat itu Ali bin Abi Thalib bersedia dan memakai selimut Nabi secara tertutup ke seluruh tubuhnya. Setelah orang kafir salah satunya ada yang masuk ke kamar Nabi Muhammad terus membuka selimutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka sudah dipesan oleh Nabi, kalau nanti ditanya oleh orang kafir, jawab saya tidak tahu. Ya, maka akhirnya orang kafir tanya, mana Nabi Muhammad? Saya tidak tahu. Kemana Nabi Muhammad? Saya tidak tahu. Yaitu jawab Ali bin Abi Thalib. Karena saking jengkelnya orang kafir tadi, Ali bin Abi Thalib langsung diseret sampai keluar rumah. Tetapi untungnya orang kafir tadi tidak melukai Ali bin Abi Thalib ataupun membunuhnya, tidak. Terus langsung karena dia mencari Nabi Muhammad tidak ada, langsung dia keluar dari rumah Nabi terus mencari jejak kepergian Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad berada di rumah Abu Bakar. Setelah bersama Abu Bakar terus menuju ke gua, namanya Gua Sur. Nanti Gua Sur dengan Gua Hira beda ya anak-anak. Kalau Gua Hira itu tempat Nabi menerima wahyu pertama kali. Kalau Gua Sur adalah tempat persembunyian tempat persembunyiannya Nabi Muhammad ketika dikejar oleh orang kafir Quraisy. Nah di situ selama 3 hari 3 malam. Nah bagaimana selama tadi di dalam gua ditemani oleh Abu Bakar, orang kafir tadi, karena dia tidak menemukan Nabi Muhammad, ada yang sampai ke sekitar gua itu dan dia mengatakan, apakah mungkin Nabi Muhammad berada dalam gua? Nah di situ setelah Nabi berada dalam gua, di pintu gua itu ada sarang laba-laba yang telah membuat rumahnya di situ. Ya, maka dia mengira tidak mungkin kalau Nabi Muhammad di dalam gua, karena ini ada sarang laba-laba. Kalau Nabi dalam gua, pasti sarang laba-labanya ini akan rusak. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang lain ada yang mengatakan mungkin juga bisa ada di sini. Sekarang kita coba bagaimana caranya mengambil batu. Batu itu dilemparkan ke arah gua. Nanti kalau ada suara berarti Nabi berada di dalam. Kalau batu itu dilemparkan kok tidak ada suara, berarti Nabi tidak ada di dalam. Ya itu terus akhirnya dicoba. Setelah batu dilemparkan ke dalam gua, ternyata tidak ada suara, walaupun itu mengenai gigi Nabi Muhammad. Sampai gigi Nabi Muhammad ada yang tanggal. Terus kemudian dia percaya, oh Nabi Muhammad tidak ada dalam gua karena tidak ada suara. Nah, tapi Nabi dia rasa sakitnya itu ya walaupun sakit tapi istilahnya dibetah-betahke. Nah, terus dia tidak bersuara karena supaya orang kafir Quraisy tadi percaya kalau Nabi tidak ada di dalam gua. Nah, maka dari itu karena dia tidak berhasil menemukan Nabi, akhirnya kembali ke Mekah dan membuat sayembara. Sayembaranya yaitu barang siapa yang bisa menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Nah, saat itu Suraqah bin Malik bin Jusum itulah dia yang bersedia mengikuti sayembara itu tadi. Dia menangkap Nabi Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati. Setelah Nabi berada dalam gua selama 3 malam, kemudian keluar meneruskan perjalanannya, tiba-tiba bertemu dengan Suraqah, dan Suraqah membawa pedang yang sudah siap untuk dilemparkan ke arah Nabi Muhammad. Tetapi ketika di jalan bertemu dengan Nabi Muhammad, langsung Suraqah mengejarnya. Setelah sampai dekat, dia siap dengan pedangnya. Akhirnya kudanya terjerembab dan jatuh, dan Suraqah akan juga jatuh terpental. Dia merasa kesakitan. Ya, kemudian Nabi Muhammad
hanya menolehnya saja, kemudian meneruskan perjalanannya. Suraka masih lagi mengejar lagi. Kedua kali dia jatuh, kudanya jatuh lagi, merasa kesakitan lagi, terus akhirnya dia masih mengejar Nabi Muhammad karena belum berhasil mengejarnya. Sampai ketiga kalinya kemudian Suraka mau melemparkan pedangnya ke arah Nabi Muhammad, pedangnya itu tiba-tiba jatuh dengan sendirinya karena pedang yang telah dibawa oleh Suraka tadi, karena tangannya itu cara Jawane ndredeg ya, atau akhirnya jatuh dengan sendirinya, jadi tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad. Ya, begitulah ceritanya bahwa Nabi Muhammad masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun Suraqah bin Malik bin Ju'shum tadi mengejarnya dan dia ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Demikianlah cerita saya secara singkat anak-anak, nanti bisa kamu baca lagi di LKS-mu pada halaman 16 sampai halaman 18 ya, bisa kamu ulang kembali dibaca supaya bisa ceritanya bisa lengkap ya, karena waktunya sudah habis ya. Jangan lupa nanti anak-anak mengerjakan tugas sebagai tugas akhir, yaitu wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Pesan saya, jangan sering menonton televisi, lebih-lebih belajar SKI. Kita akan tahu sejarah para nabi yang senantiasa harus kita ikuti. Sampai di sini pembelajaran SKI, semoga mendapat ridho ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.